Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo. Di video kali ini saya ingin memberikan cara membuat lingkaran dengan menggunakan jangka dan kita buat di papan tulis dengan menggunakan jangka papan tulis. Yuk kita ikuti. Nah, materi ini adalah materi pelajaran matematika kelas 8 SMP. Kita gunakan buku yang ada di sini, buku matematika kelas 8, materinya adalah lingkaran. Seringkali yang saya temui anak-anak susah untuk membuat lingkaran. Nah, saya akan ajarkan bagaimana kita membuat lingkaran menggunakan jangka. Kalau kita lihat ya, di sini saya akan menggunakan jangka ini untuk membuat lingkaran pada papan tulis. Ya, kita lihat. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat lingkaran, pertama kita buat sebuah titik ya di sini. Misalnya kita buat titik ini di sini, titik pusat, misalnya titik A. Lalu kita tancapkan jarumnya, jarum jangka ini ke titik A tadi seperti ini, lalu kita buka jangkanya. Nah, jangan tegak seperti ini, tetapi agak miring supaya nanti bentuknya lingkaran penuh. Nah, kita buat lingkarannya seperti ini. Nah, jadilah sebuah lingkaran dengan titik pusat A. Nah, ini ya. Jadi lingkarannya dengan titik pusat di titik A. Setelah itu baru kita buat jari-jarinya. Nah, ini lingkaran A dengan titik pusat A ya. Lingkaran dengan titik pusat A di sini. Ini jari-jarinya. Nah, ini jari-jarinya. Ukuran jari-jari ini selalu sama ya. Ukuran jari-jari ini pada lingkaran ini selalu sama. Ya, ini lingkarannya. Misalnya ini saya kasih nama B, C, D, E, F. Jari-jari itu dilambangkan dengan R. R. Ya. Nah, R-nya ini selalu sama panjang karena namanya jari-jari pada sebuah lingkaran. Lalu perhatikan dari garis ini B sampai E, garis BE ini ke titik A itu R, jari-jari. Dari A ke E juga R, maka panjang BE itu adalah 2 kali R. Sehingga BE bisa disebut namanya diameter lingkaran atau disingkat D. Sehingga D itu panjangnya adalah 2R, 2 kalinya R. Ya, ini adalah lingkaran. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat lingkaran pada buku dengan menggunakan jangka yang ada, jangkanya ini. Nah, atau jangka yang agak murah yang saya beli ini harganya sekitar mungkin 5 ribuan ya. Ini jangka yang agak mahal, ini yang murah. Sama saja dua-duanya bisa untuk membuat lingkaran. Yuk kita perhatikan di buku. Oke, perhatikan di sini ada buku tulis ya. Kita membuat lingkaran. Oke, kita pertama tulis dulu judulnya adalah lingkaran di sini ya. Nah, berikutnya setelah kita tulis judulnya lingkaran, kita ambil jangka. Oke, ini jangka. Nah, perhatikan untuk membuat lingkaran kita tentukan satu titik pusat di sini. Titik pusatnya misalnya ini, titik A. Ini titik A ya. Kita bisa lihat
titik A di sini. Nah, lalu kita ukur dulu jari-jarinya. Misalnya jari-jarinya adalah 3 cm, berarti di sini 3 cm. Ini 3 cm, sudah, jangka sudah terbuka. Lalu tancapkan jarumnya ini ke titik pusat tadi A. Seperti ini, tancapkan, lalu kita buat lingkarannya. Posisi jangan tegak, tetapi agak miring seperti ini. Lalu kita buat jangkanya, lingkarannya. Nah, jadilah sebuah lingkaran. Lalu kita buat lagi supaya lebih bagus lagi. Ya, sekali lagi kita akan coba praktekkan di bawah. Pertama, kita tentukan titik pusat di sini. Nah, sekarang kita buat dengan titik pusat B. Jari-jarinya kita perkecil lagi seperti ini. Kita tusuk jari-jarinya atau kita tancapkan di pusatnya ini titik B dengan jarum. Jarum pada jangka. Nggak usah terlalu kencang menekannya. Lalu jangan tegak. Posisinya agak miring ke kanan supaya nanti mutarnya ke arah jarum jam. Nah, ini. Sehingga kita ulang lagi sehingga terbentuklah sebuah lingkaran. Nah, baru kita buat jari-jarinya. Nah, ini jari-jarinya R, ini juga R. Nah, jadi inilah cara membuat lingkaran. Tadi menggunakan jangka seperti ini, model seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan jangka yang harganya lebih murah seperti ini. Nah, ini dia. Ini ya, jangkanya ini bedanya jangkanya. Apa bedanya? Jangka ini semuanya terbuat dari besi yang mengkilap. Kalau ini memang di sininya dari plastik. Ya. Nah, kita lihat ini jangkanya harganya agak murah. Oke, kita buat pertama sama, kita buat titik pusatnya terlebih dahulu di sini. Ya, saya namakan titik pusatnya di sini adalah C, titik C. Nah, setelah kita buat titik pusat di sini, baru kita mulai menggunakan jangka yang ada di sini. Nah, sama dengan jangka yang tadi, yang dari besi tadi ya. Ini ya, sama saja. Kita tancapkan di titik pusat jarum jangka seperti ini. Kemudian ya, kita buat jari-jarinya misalnya segini, perkirakan segini. Lalu sama, jangan tegak seperti ini, jangan tegak, tetapi agak miring seperti ini. Lalu kita buat. Nah, jadilah sebuah lingkaran. Nah, hasilnya sempurna. Nih, lingkarannya sempurna sekali ya. Oke, baru kita buat jari-jarinya misalnya seperti ini dengan menggunakan penggaris. Nah, ini R atau jari-jari ya. Nah, kita akan coba sekali lagi menggunakan jangka yang tadi, sama jangka yang hijau ini, yang ujungnya ini dari plastik ya, pegangannya ini. Yang dipegang bukan kakinya jangkanya ini, tetapi ujungnya. Sama, kita buat dulu titik pusat di sini. A, B, C, D, berarti ini titik D. Lalu, ya, jangkanya masih tertutup seperti ini. Kita tancapkan di titik pusat jarum jangka. Kemudian karena kita mau membuatnya kecil, berarti seperti ini saja, segini saja. Sama, yang dipegang ujungnya. Sama ya, ujungnya. Lalu kita miringkan sedikit, jangan tegak tapi miring sedikit seperti ini. Nah, baru kita buat. Nah, sempurna sekali. Ini ya, jadi lingkarannya sudah terlihat sempurna menggunakan jangka. Ya, itu tadi cara membuat lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, setelah lingkaran-lingkaran ini sudah jadi, baru kita
beri namanya ini lingkaran dengan titik pusat A, ini lingkaran dengan titik pusat B, lingkaran dengan titik pusat C, dan ini lingkaran yang kecil ini dengan titik pusat D, ya. Itu saja. Baik, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat lingkaran menggunakan jangka di papan tulis dan cara menggunakan jangka dan membuat lingkaran pada buku. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kiranya kalian bisa membuat lingkaran pada buku tulis dengan menggunakan jangka. Ya, boleh jangka ya, harganya agak mahal, bisa juga jangka yang agak murah seperti ini, ya. Oke, kalau kalian baru menemukan channel ini, silahkan berikan like, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe di channel Belajar Matematika. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam.